Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Bro sis, dalam kehidupan, cinta menjadi dasar, fondasi untuk tetap menjalankan proses kehidupan di dunia ini. Namun, menurut pitutur luhur, cinta dipandang sebagai dasar dari hubungan yang harmonis, tulus, dan melampaui sekedar ketertarikan fisik. Di video ini akan saya bahas tentang cinta menurut pitutur luhur dan nasihat cinta terhadap lawan jenis. Namun sebelum video ini saya lanjut, kasih hadiah kepada saya, subscribe, like, dan komen. Oke bro sis, langsung saja kita bahas tentang cinta menurut pitutur luhur dan nasihat cinta untuk lawan jenis. Oke, berikut adalah makna cinta menurut pitutur luhur dan pepatah Jawa. Jadi cinta penerimaan tanpa syarat atau narimo. Cinta sejati tidak melihat rupa atau harta. Kedekatan yang awet dibangun dari kemampuan untuk menerima pasangan apa adanya tanpa pamrih tentang harta dan benda. Namun harta dan benda juga sangat penting karena untuk kehidupan anak turun di masa yang akan datang. Jadi kesetiaan hingga akhir istilah dalam pitutur luhur ini tresno kuwi mergo ati ora bakal obah tumekaning pati. Jadi maknanya adalah menggambarkan bahwa cinta berasal dari hati, tidak akan berubah hingga ajal menjemput. Dan di sini mungkin cinta menuntut kemewahan, namun kesederhanaan yang membahagiakan. Fokus utamanya adalah kebahagiaan hati melalui kesederhanaan di dalam hidup mengarungi rumah tangga. Dan cinta dianggap sebagai wujud hidup utama karena tujuan hidup dan kemanusiaan untuk mencapai ketentraman lahir dan batin serta untuk memanusiakan sesama atau kita mengutamakan kasih dan sayang. Jadi nilai ketulusan juga berperanan untuk menumbuhkan keterbukaan di dalam dunia percintaan. Karena nilai ketulusan dan kesabaran membutuhkan keterbukaan lagi, dialog, tanggung jawab, dan pengorbanan. Karena kejujuran sebagai nilai paling utama yang wajib dijunjung untuk sebuah ketulusan. Bahkan harus saling mengerti dan saling mengalah. Kita harus menanggalkan ego dan menghapus rasa posesif. Ini sangat utama agar cinta tidak menjadi penjara bagi yang mengalaminya. Dan spiritual juga sebagai pandangan yang lebih dalam, karena mencintai sesama makhluk dianggap sebagai cara untuk mengenal Tuhannya. Jika cinta hanya berujung pada saling menyakiti, hal itu dianggap menjauhkan manusia dari kehadiran Tuhan dan menyebabkan hanya nafsu belaka. Dan nasihat cinta untuk lawan jenis juga dalam tradisi pitutur luhur bukan sekedar tentang perasaan romantis,
melainkan tentang membangun fondasi hidup yang lebih kokoh. Jadi di sini mungkin di dalam memilih pasangan perlu dipertimbangkan bibit, bobot, dan bebet. Sebelum melangkah, mungkin para leluhur mengajarkan sebuah kriteria yang sangat mendasar. Jadi kalau kita melihat asal usul atau latar belakang keturunan siapa dan dari anak siapa. Jadi untuk bebet mungkin perlu menilai status sosial, ekonomi atau kekayaan, serta bagaimana seseorang membawa diri dalam hidup di tengah-tengah masyarakat atau di dalam dunia sosial. Dan bobot sendiri ini sebagai kualitas secara lahir dan batin, termasuk dari pendidikan, karakternya atau kedewasaannya, serta tingkat ibadah di dalam keagamaannya. Mungkin juga disebut Witing Tresno Jaran Soko Kulino. Jadi cinta paling tua seringkali bukan datang dari kedatangan pertama, namun ini tumbuh dari kebiasaan karena kedekatan, dan cinta sejati muncul dari interaksi karena saling dekat, saling pengertian, dianggap sudah nyaman sehingga dibangun secara perlahan-lahan. Nasihat ini mengingatkan agar kita memberikan waktu bagi rasa itu untuk tumbuh secara alami dan melalui hubungan yang sehat dan cinta yang lebih dekat. Dan ojo tresno mergo rupa, jangan cinta karena wajah, karena terkadang penampilan wajah berbeda dengan isi hatinya. Kita harus jeli dan waspada terhadap penampilan. Jadi cuma pemuda endu. Jadi maksudnya jangan mendua atau membagi hati agar semangat fokus dalam membangun hubungan tidak luntur. Jadi di dalam pitutur kuno ini juga disebut mini lan mintuno, jadi sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, karena pasangan yang selalu setia, rukun, yang tidak terpisahkan hingga akhir hayat. Ini ibarat pasangan yang dianggap pasangan sehidup semati, namun dalam peran hubungan hayang ngomi dan hayangani hayangnyami hangentenyi. Ini sebagai pemimpin wajib melindungi, bertanggung jawab, memberikan rasa nyaman, menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin di dalam perjalanan hidup. Dan ora kudu mewah, jadi tidak harus mewah, yang penting kesederhanaan menjadi kebahagiaan yang sejati. Dan jenis ini dianggap sebagai jenis kehidupan yang sederhana namun penuh filosofi. Itulah tadi yang saya sampaikan, masih bersama saya Spiritual Cinta Sejati.